Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kembali lagi di podcast Backpacker Teaching, mengajar untuk negeri. Jadi tagline dari podcast hari ini atau podcast Backpacker Teaching, kita kalau saya bilang Backpacker Teaching mengajar untuk negeri. Backpacker Teaching mengajar untuk negeri. Nah, hari ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa, kedatangan narasumber dari dua sisi. Satu sisi dari tenaga pendidik dan satu sisi dari komunitas kita sendiri Backpacker Teaching. Nah, mungkin bisa diperkenalkan dari yang paling ujung nih. Bisa diperkenalkan. Di sini saya perkenalkan semuanya. Saya Anissa. Di sini saya sebagai tenaga pendidik, sebagai guru untuk tingkatan SMK. Halo Mbak Nisa. Nah, selanjutnya nih yang luar biasa juga ada di samping sebelah kiri saya, bisa diperkenalkan. Halo teman-teman, perkenalkan saya Rahma. Saya perwakilan dari Backpacker Teaching. Halo Kak Rahma. Alhamdulillah ya, semuanya sehat ya. Alhamdulillah. Nah, hari ini kita akan berbicara terkait pendidikan di masa pandemi. Walaupun sekarang pandemi sudah 1 tahun ya, sudah satu tahun lamanya, dan kita membicarakan pendidikan juga sudah banyak yang membicarakannya, tapi kita di sini akan berbicara tentang pendidikan di masa pandemi atau pembelajaran di masa pandemi lebih dari sudut pandang dua sisi nih. Waduh, luar biasa. Nah, yang pertama nih, saya penasaran dari Mbak Nisa nih, dari tenaga pendidik. Saya ingin bertanya seperti ini. Sekarang kita sudah masuk 1 tahun ya pandemi ini. 1 tahun. Nah, bagaimana selama 1 tahun ini proses pembelajaran kan online gitu ya. Nah, dari Mbak Nisa sendiri, bagaimana sih proses pembelajaran sekarang? Sudah 1 tahun, masih ada, kalau dibilang adaptasi harusnya sudah bisa gitu ya. Kalau dari Mbak Nisa sendiri gimana pembelajaran dari? Kalau bicara 1 tahun pasti kita udah mulai terbiasa ya. Cuma waktu awal-awal kita pasti kaget lah. Saya pribadi pun juga kaget, yang biasanya ketemu anak di sekolah, terus kita ngajar di kelas, medianya itu papan tulis, terus spidol, ada modulnya, ada bukunya, terus ada anaknya, dan kita bisa interaksi ya, karena kan sebenarnya pembelajaran itu kan yang penting itu interaksi antara si pengajar dengan si siswanya. Nah, ketika harus berubah jadi online, pasti yang pertama pasti kita kaget, ini gimana nih, itu karena harus memindahkan pembelajaran yang di kelas tiba-tiba langsung ke online dan kita nggak bisa melihat anaknya. Itu kalau bicara kendala pasti banyak banget. Tapi terus belum lagi anak-anak yang terbatas memiliki peralatan elektronik seperti handphone, karena nggak semua anak itu punya handphone yang mungkin yang canggih ya kayak sekarang ya. Karena di sekolah tuh pasti beragam lah, ada yang punya, ada yang enggak. Nah, mensiasati yang nggak punya handphone untuk belajar ini bagaimana gitu, karena kita kan hampir ya dibilang, kalau bisa dibilang 80%, 90% itu memang belajar tuh kita pakai handphone gitu kan, karena semua media itu pembelajarannya secara online. Nah, itu terus kedua, kita tidak bisa mengawasi siswa itu ketika kita menyampaikan materi, apakah dia ikut belajar, ikut baca juga, apa dia paham atau enggak. Nah, kita tidak bisa menyentuh sampai sana. Jadi kalau dibilang kendalanya seperti itu. Tapi kalau bilang 1 tahun ini sudah beradaptasi enggak? Ya alhamdulillah sudah, tapi kami dari pengajar memang masih mengharapkan ada tatap muka lagi ke anak-anak seperti itu. Jadi semoga sih pandeminya cepat berakhir ya, biar kita bisa kembali normal lagi, bisa belajar di sekolah lagi, bisa ketemu sama anak-anak lagi, karena pembelajaran itu bukan hanya materi yang kita ajarkan, tetapi karakter, pembentukan karakternya, pembentukan ilmu sosial mereka antara sesama. Nah, itu nggak bisa dibentuk kalau melalui gadget, melalui online. Dan karena itu kita perlu diskusi, perlu ngobrol bareng kayak gini. Nah, itu karakter sih yang penting. Nah, itu kendalanya seperti itu kalau selama
kita pandemi online ini. Ya gitu sih gambarannya sedikit. Oke, cukup menarik ya. Maksudnya tadi Mbak Nisa bilang pembelajaran itu sesungguhnya bukan kontekstual secara guru ngasih tugas atau ngasih materi, tapi di sekolah itu atau siswa belajar itu belajar tentang karakter juga, kan? Karakter disiplin dan sebagainya. Ada 18 karakter ya. Iya, betul. Dan di pembelajaran daring itu sangat sulit untuk mendapatkan sangat sulit banget, apalagi kan kayak di sekolah saya nih kita punya program keunggulan gitu, seperti karakternya itu lebih ke, kalau di sekolah, kalau dulu sebelum pandemi ya, kita ada sholat bareng, terus sebelum masuk pembelajaran itu kita tadarusan dulu bareng-bareng gitu. Nah ketika di rumah itu kita nggak bisa ngontrol apakah anaknya tadarusan atau enggak, karena ada orang tua yang perhatian, ada yang tidak, ada yang kurang, bukan tidak ya, kurang karena mungkin orang tuanya sibuk bekerja, orang tuanya sibuk mencari nafkah gitu, sehingga kurang memperhatikan anaknya. Nah guru kita nggak bisa nih mantau apakah anak ini mengikuti program kita tadarusan lagi, sholat duhanya lanjut atau enggak. Nah itu yang seperti bukan kendala tapi hambatan kita untuk melihat anak itu benar mengerjakan atau enggak gitu, karena itu online ya. Iya. Jadi di pembelajaran daring guru nggak bisa mengontrol secara langsung kepada siswanya. Nah, itu bisa dibilang menjadi salah satu faktor kendala ya. Kendala selama pembelajaran daring, guru tidak bisa mengontrol atau guru tidak bisa menilai siswa dari sisi spiritual atau sisi karakternya sih. Nggak bisa mengontrol langsung. Nggak mungkin kan ibu langsung ke rumahnya, nggak mungkin lah. Kalau 300 siswa 300 orang saya sampai satu. Iya. Tapi sebelum kita berbicara kendalanya lebih dalam ya, dan banyak juga yang sudah membahas apa sih kendalanya dan dampaknya. Tapi saya pengen nanya hal menarik dari pembelajaran daring menurut Bu Nisa nih, pasti kan ada dong sisi positifnya. Pasti ada. Gitu. Gimana? Kan tadi itu dampak negatif ya. Iya. Pasti COVID ini juga pasti ada dampak positifnya. Bagi guru satu, kita jadi melek teknologi. Iya. Bahwa ngajar anak atau memberikan materi anak itu nggak cuma medianya, nggak cuma buku, spidol, papan tulis, infocus, laptop, tapi ternyata banyak media yang bermunculan sekarang, teknologi yang semakin canggih, seperti kita ada namanya LMS, Learning Management System, itu yang sudah diterapkan ya karena ada COVID, jadi kita dipaksa buat mengerti apa itu LMS. Nah itu, dan guru jadi terbiasa yang tadinya materi mungkin ngerangkum nulis gitu ya. Mungkin teman-teman ya, saya yang masih kuliah, dosen juga masih suka ngerangkum gitu ya. Tapi karena online ini, jadi guru semakin kreatif. Oh ya, kita bikin video pembelajaran, kita bikin modul yang lebih menarik biar anak itu tertarik untuk membaca, karena kita nggak bisa lihat langsung kan anak itu belajar atau enggak. Terus kita bisa memaksimalkan handphone kita untuk untuk ngasih ilmu ke anak-anak yang tadinya mungkin sebelum pandemi handphone itu ya paling buat sosial media, buat komunikasi sama orang lain. Tapi ketika pandemi kita bisa tahu, oh ternyata handphone itu banyak manfaatnya, banyak aplikasi baru, teknologi baru. Itu sih sisi positifnya. Jadi kita bisa lihat sisi positifnya khususnya bagi guru ya, bagi tenaga pendidik. Guru dituntut untuk memiliki basic di technopreneurship gitu ya. Karena memang sekarang dengan berkembangnya zaman, berkembangnya teknologi, guru juga harus melek teknologi. Iya betul. Jadi nggak kaku ya. Iya. Saya juga tadi tertarik tuh dengan LMS ya. Tapi sebelum masuk ke situ, saya ingin bertanya dengan Kak Rahma nih. Nah, Kak Rahma kan di sini anggota Backpacker Teaching ya, salah satu pengurus Backpacker Teaching juga. Saya ingin nanya nih Kak, kalau dari Backpacker Teaching sendiri gitu ya, di masa pandemi seperti ini, apa peran Backpacker Teaching terhadap dunia pendidikan Indonesia saat ini yang sedang menghadapi pandemi?
Oke, ini kalau yang tadi dijelaskan sama Kanisa kan memang kita melihat dari segi pendidikan ya, dari pendidikan yang mana ada sisi positif dan juga negatifnya. Kalau kami karena sebelum pandemi ini kami berjalan seperti datang ke pelosok gitu, jadi kami membantu teman-teman di pelosok yang ibaratnya basic pendidikan Kak, kayak misalnya kita memberi semangat pendidikan supaya mau lanjut belajar gitu. Nah, dengan adanya pandemi ini pasti terdampak sekali komunitas kami, yang mana komunitas kami ini tidak bisa berangkat ke pelosok, tidak bisa menyebar hal-hal yang biasa kami lakukan di pelosok tersebut gitu. Nah, karena kami pun bukan yang dibilang ahli, misalnya kan kalau Kak Anissa sendiri memang bidangnya mengajar di kelas gitu, jadi setiap hari bertemu dengan anak-anak dan juga ada inovasi-inovasi baru pasti ikut update gitu. Nah, kalau kami sebenarnya awalnya kebingungan, kayak misalnya waktu awalnya datang pandemi ini, apa yang harus kami lakukan sebagai anak muda gitu. Kita dibilang guru juga karena komunitas kami tidak latar belakangnya bukan pendidikan semua gitu. Ada yang dari jurnalistik, ada yang dari ekonomi seperti itu. Jadi kita anak muda harus punya gerakan baru gitu dengan adanya pandemi. Kita harus menolong pendidikan ini ada ikut andilnya gitu dalam pendidikan tersebut. Nah, setelah lama kita berdiskusi, kami juga menemukan hal baru, dimana kalau kita membuat program, yaitu gerakan mendampingi anak di masa pandemi. Karena kami terbiasanya terjun ke anak-anak sekolah dasar, jadi hal yang kami lakukan saat ini membuat program Gempi itu, yang kami singkat sebagai Gempi, itu gerakan mendidik anak di masa pandemi. Itu lebih terfokus sama anak-anak gitu, lebih terfokus sama anak-anak yang mana seperti anak-anak usia pokoknya kelas 1 sampai kelas 6 gitu. Kalau Kak Anissa sendiri kan di SMK gitu, yang terbilangnya sudah menuju dewasa gitu. Betul. Mandirinya ya. Iya. Nah, dari Backpacker Teaching sendiri dengan adanya Gempi ini kami memfokuskan gimana caranya anak-anak ini tetap mau belajar di rumah gitu. Kalau misalnya dari versi gurunya kan ada aplikasi baru gitu, pakai ini ya, tapi nggak semua orang tua mengerti gitu. Bener banget. Karena banyak juga orang tua yang di rumah yang ngedumel tuh kayak, ini mah bukan anaknya yang belajar gitu, tapi orang tua yang belajar gitu. Iya, betul. Nah, karena terus juga banyak omongan-omongan yang gimana nih, kok anak saya dengan adanya pandemi ini malah lebih jago main game seperti itu. Nah, dengan keresahan kami dari komunitas Backpacker Teaching ini, kami membuat suatu program Gempi itu biasanya diadakan di hari Sabtu gitu, karena sebelum tapi ini baru-baru diadakan kan, karena sebelumnya ini pas masih PSBB, nah itu dilakukan secara online. Jadi kami membantu adik-adik ataupun saudara-saudara yang berada di dekat kami gitu. Kayak misalnya saya punya adik kelas 4 nih, nanti saya bantu kita mendampingi belajar, setelah itu kita share gitu. Jadi kita menyebarkan semangat kepada teman-teman remaja, teman-teman muda, untuk kita anak muda harus punya andil gitu. Kita anak muda harus punya andil untuk adik-adik di sekitar kita. Kalau kita kan enak ya belajar tinggal ke sekolah, sedangkan anak-anak sekarang yang mungkin baru masuk SD tiba-tiba pandemi gitu, dia udah merasakan pendidikan karakternya, feel-nya nggak dapet gitu. Terus juga setelah PSBB selesai, alhamdulillah kami melaunching suatu tempat, yaitu Taman Baca. Iya, saya pernah lihat tuh di Instagramnya. Iya, itu tempat Taman Bacanya itu bertempat di Pamulang. Itu belum hal yang besar sih Kak, bukan tempat yang besar, cuma kami memfasilitasi untuk anak-anak setidaknya tertarik melihat buku gitu. Nah, setelah diadakannya Taman Baca ini, kami mengadakan program setiap hari Sabtu itu untuk belajar bersama anak-anak. Nah, kami juga terus berproses gitu, jangan sampai anak-anak setiap hari Sabtu kayak, kan kita udah belajar dari Senin sampai Jumat, masa hari Sabtu belajar lagi gitu. Kayak yang penting mereka punya semangat gitu untuk belajar. Panjangan deh. Keren banget ya. Keren banget sih dari Barahma kalau nggak itu kesannya udah sepuh ya. Karahma, dari Karahma kebetulan juga kawan saya di Backpacker Teaching gitu.
begitu luar biasa kegiatan atau program Backpacker Teaching yang bernama Grupi, di mana gerakan itu adalah mendampingi siswa di saat pandemi seperti ini ya, karena permasalahannya adalah ternyata tidak semua guru itu melek teknologi, balik lagi ke tadi ya. Tidak semua guru melek teknologi, apalagi yang memang bisa dibilang kategorinya gurunya yang udah senior ya. Mungkin mereka untuk belajar teknologi kayak ya ogah-ogahan ya, atau bukan ogah-ogahan sih, kayak belajar ya masuk kuping kanan keluar kuping kiri gitu, masih banyak yang perlu diketahui. Karena mereka sudah kayak terutama senior ya. Kalau yang senior tuh mungkin karena sudah terbiasa dengan zona nyaman. Jadi sudah terbiasa, jadi sudah terzona nyaman. Terus tiba-tiba berubah nih gitu, harus online. Yang tadinya nggak bisa ketemu anak, harus ketemu anak, tiba-tiba nggak bisa ketemu anak. Gimana gitu. Jadi kayak udah nyaman di zonanya, tiba-tiba harus berubah. Itu kan nggak semua orang bisa tergerak ya hatinya ya, gitu kan. Apalagi tadi kayak contohnya yang pas Kak Rahma bilang bikin taman baca, biar anak-anak suka baca. Nah, karena anak-anak sudah terbiasa zona nyamannya main game, gimana caranya bikin anak itu suka baca? Makanya dibikin taman baca. Nah, sama pun ke kita, ke kami guru pun juga sama. Ada ya seperti kayak yang udah terlalu nyaman, senior ya, tiba-tiba berubah nih pakai ini, ya udahlah jadi bukan seadanya, jadi cuma mereka jadi materi sampai ke anak itu membalikan lagi materi, ya udah gitu. Bisa dibilang jadinya kayak guru ngasih tugas doang kan gitu ya. Jadi kayak banyak juga kan yang kayak guru nulis tugas kirim by WhatsApp, ya udah siswa mengerjakan tugas kayak pembelajaran satu arah jadinya. Itu balik lagi siswa tidak mendapatkan pembelajaran karakter secara langsung gitu ya. Tapi kalau kita lihat lagi, di situ ada peran orang tua sebenarnya. Sebenarnya ada peran orang tua ya di rumah. Cuman balik lagi orang tua ada yang kerja, ada yang punya kegiatan lain, jadi anak sendiri di rumah. Kan jadi permasalahan juga. Tapi dari teman-teman Backpacker Teaching yang tadi dijelaskan Rahma, kegiatan Grupi sangat luar biasa. Setidaknya hal kecil seperti itu bisa membantu sekitar lah, minimal sekitar anak-anak tersebut gitu. Anak-anak yang tadinya tidak terfasilitasi untuk belajar, ataupun memang yang orang tuanya kerja, anak-anak bisa ngerjain tugasnya di baca itu ya. Luar biasa gitu. Sekarang balik lagi nih, tadi saya sempat pengen nanya tentang LMS ya. LMS itu apa sih Mbak? LMS itu Learning Management System. Learning Management System. Oke. Iya, jadi itu sebenarnya media belajar ya, media pembelajaran. Jadi media pembelajaran yang digunakan anak-anak di rumah. Jadi aksesnya pakai handphone. Jadi dia bisa login di situ. Ketika login itu bisa absen, materi ada di sana, guru bisa mengontrol di situ, bisa ada forum diskusi di sana, ada soalnya juga. Jadi dengan adanya LMS ini sebenarnya lebih terkontrol pembelajaran. Gitu, dan itu sudah diterapkan di SMP dan SMK Atlantis Plus. Jadi kalau teman-teman atau penonton mau tahu LMS gimana, datang ke SMK dan SMK Atlantis Plus ya. Jadi promosi nggak apa ya? Ada yang pengen Iya, atau sekolah juga yang mau tahu LMS seperti apa, karena LMS kita itu kebanyakan sekolah pakai pihak ketiga gitu ya. Kalau di Atlantis, alhamdulillah karena kita disupport juga dengan beberapa perusahaan. Nah, ini ada satu perusahaan juga yang mensupport LMS itu untuk kita, jadi kita buat sendiri gitu. Jadi produk Atlantis, produk sendiri gitu. Iya, jadi promo sedikit namanya. Tapi luar biasa sih. Jadi LMS ini bisa jadi salah satu alternatif pembelajaran di masa pandemi ya. Atau bisa disebut pelajaran daring. Betul. Nah, harapan saya juga mungkin dari Backpacker Teaching ya, bikin apa ya, kan tadi yang cerita sama Kak Rahma nih hanya fokus ke siswa ya. Nah, mungkin bisa lebih ke guru nih, ke kita karena kan biasanya anak muda lebih banyak inovasinya ya, lebih banyak ide yang muncul gitu. Mungkin bisa nih program apa yang ke guru, atau pelatihan IT kah, atau misalnya mau ngadakan tadi kan programnya banyak banget tuh, ada taman baca segala macam. Mungkin kita sebagai guru nih yang senior yang sudah terjun langsung juga bisa ikut partisipasi di dalam situ. Jadi makin banyak gitu. Itu sih mungkin ya. Nah,
Ini ada satu pertanyaan lagi nih buat Mbak Rahma dan Bu Nisa ya, siapa nih? Kita mungkin sambil ngobrol di sini. Saya sempat membaca hasil survei dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak nih, ya kan? Hampir 3.200 siswa tuh dari jenjang SD, SMP sampai SMA gitu ya. Setelah dilakukan penelitian itu 13% responden anak-anak khususnya gitu mengalami gejala yang bisa dibilang stres atau depresi gitu. Nah, ini tanggapan dari Kak Rahma sendiri atau dari Bu Nisa gimana nih? Maksudnya ini kan berkaitan dengan pembelajaran pandemi kan tadi ada cara nih dari Mbak Rahma itu menggunakan LMS, speaker teaching. Kembali saya kurang air putih ya. Dari Mbak Nisa sendiri gitu, LMS ya, terus dari Karama itu ada lebih gitu ya. Tapi ada lagi di sisi lain 13% responden yang tadi gitu kan, anak-anak mengalami gejala depresi gitu. Bagaimana tanggapannya? Dari Kak Rahma dulu. Dari yang muda dulu nih. Dari aku dulu. Oke, saya juga masih muda Pak. Beda satu tahun ya. Iya. Beda tipis ya. Kalau dari backpacker teaching sendiri ya, sebenarnya betul. Mungkin ada beberapa riset yang tadi dikatakan bahwa 13% anak-anak itu mengidap stres lah ya, depresi mungkin karena ada juga berita yang karena pusing mengalami belajar online, ada yang bunuh diri atau segala macam gitu. Memang kan kita nggak bisa mengklaim nggak bisa ngurus semuanya gitu. Maka dari itu kita kan memulai dari hal yang kecil gitu. Sebenarnya mengurus anak kecil apalagi itu kan nggak mudah ya. Kayak sebenarnya di hari Sabtu yang biasa kami lakukan dalam pengajaran itu ada aja anak yang susah diatur atau ya namanya juga anak-anak sih pasti gitu. Kayak sebenarnya kita pun sambil berproses gimana sih, karena kan hampir 80% dari backpacker teaching itu kan mahasiswa ya Kak, dan juga nggak semuanya dari pendidikan, makanya kami masih terus belajar gimana nih supaya anak-anak nyaman, kita belajar sambil bermain tapi ilmunya sampai. Karena mungkin tidak lupa dengan protokol kesehatan. Betul, karena kalau misalnya dibilang tadi ada anak yang mengalami depresi, mungkin cara belajarnya yang terlalu ditertekan atau bagaimana kan kita juga kurang tahu gitu kan. Tapi yang kami lakukan, yang kami sedang usahakan bagaimana kita melakukan hal tersebut bisa sampai ke anak-anak gitu. Apa yang tadi disampaikan Kak Rahma, mungkin salah satu faktor anak depresi yang tadi ya 13% itu bisa jadi dari faktor tekanan, entah itu dari pelajarannya atau orang tuanya atau memang dia tidak mendapat bimbingan langsung, gitu kan. Kalau pandangan dari Bu Nisa sendiri? Kalau dari dari kami sih ya, guru-guru memang pasti banyak, nggak semua anak. Jangankan anak kami aja yang guru mungkin muter otak nih gimana cara cari media pembelajaran yang menarik gitu. Apalagi anak yang harus di rumah aja yang memang waktunya dia untuk bermain keluar, untuk bersosialisasi gitu. Nah untuk itu maka kita sebagai guru ya sama mensiasatinya. Kalau tadi dari backpacker teaching mungkin memberikan program-program yang menarik ya, pendampingan segala macam. Kalau kami guru ya itu memberikan media pembelajaran yang menarik. Jadi nggak hanya materi dikasih, tapi bagaimana mengemas materi itu menjadi menarik. Salah satunya di LMS itu berupa video, modul, kemudian modulnya pun yang menarik sehingga anak itu mau membaca, videonya pun yang menarik sehingga dia mau mendengarkan, mau melihat, mau ikut belajar. Dan ketika tidak bisa bertatap muka, kami guru juga memberikan keleluasan untuk diskusi melalui WhatsApp, bertanya, itu kita semaksimal mungkin kita layani gitu ketika dia bingung atau belajar kayak gitu. Oke, menarik juga nih ya kan, dari sisi backpacker teaching, dari sisi tenaga pengajar juga ya, pendidik ya. Mungkin saya bisa menyimpulkan seperti ini sih. Ayo mari kita
bersama-sama. Jadi ini masalah pandemi khususnya di bidang pendidikan ini bukan cuma tanggung jawab pendidik gitu ya, tapi mari bersama-sama khususnya kaum muda entah siapapun itu juga berkolaborasi dan bersinergi dengan tenaga pendidik, saling bahu membahu bagaimana pembelajaran di masa pandemi atau pembelajaran daring sampai saat ini gitu ya. Kita harus bersinergi untuk berupaya untuk terus belajar dan bagaimana tujuan pembelajaran itu sampai ke siswa. Dan khususnya juga buat teman-teman di Backpacker Teaching, pesan dari saya gitu ya luar biasa gitu, dan terus diteruskan perjuangan kalian. Mungkin sebelum kita menutup acara ini bisa ada apa ya, quotes of the day kan, ada quotes dari Kak Rahma, dari Bu Nisa untuk disampaikan kepada pemirsa hari ini yang menonton gitu ya, bisa yang menonton supaya membantu juga untuk proses pelajaran di masa pandemi seperti ini gitu ya. Silakan dari yang lebih senior dulu. Gantian dari ya? Quotes apa ya? Aduh, bingung. Enggak quotes kali ya, kayak lebih ke pesan lah ya. Pesan buat semuanya. Ayo mari kita berdoa semoga pandemi ini segera berlalu, agar kita bisa kembali seperti normal lagi. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Kalau dari saya program dari Backpacker Teaching, mungkin closing statementnya bukan seberapa jauh kaki ini melangkah, tapi seberapa besar nyali ini untuk perubahan. Karena satu langkah kita membangkitkan 1000 semangat generasi anak bangsa. Luar biasa. Jadi pemirsa atau teman-teman yang menonton podcast hari ini ataupun dimanapun berada, mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu, dan juga untuk teman-teman kaum muda terus bersemangat untuk membantu tenaga pendidik, tenaga kesehatan untuk melawan COVID, dan khususnya di bidang pendidikan dari Backpacker Teaching terus semangat. Terima kasih dari Bu Nisa, dari Kak Rahma sudah hadir di podcast hari ini. Obrolannya cukup luar biasa. Sebenarnya masih banyak lagi pertanyaan dan obrolan yang masih menarik, dan kita mungkin bisa ketemu di next podcast ya. Terima kasih. Saya selaku host di podcast Backpacker Teaching mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Backpacker Teaching mengajar untuk negeri. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa like, subscribe, dan share.